Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satriana, NIM 06141281924077 dari Program Studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Sekali ini saya membuat tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nama lembaga PAUD yang saya pilih yaitu Taman Kanak-kanak Lentera Nusantara. Nama Lentera Nusantara mengandung makna bahwa anak yang dididik suatu hari nanti bisa menjadi cahaya atau penerang bagi bangsa dan bisa berguna untuk memperbaiki negara ini di masa yang akan datang. Makna logo. Pada logo terdapat perpaduan warna yaitu merah, orange, hijau, biru, dan pink. Pada tengah-tengah logo ada gambar anak yang saling merangkul bersama. Warna-warna itu mengandung makna. Pada warna merah mengandung keberanian dengan harapan anak yang dididik akan menjadi anak yang pemberani. Warna orange melambangkan seperti warna matahari yang berarti bersinar terang dan bisa bermanfaat bagi makhluk di bumi. Dengan harapan nantinya anak didik bisa menjadi bermanfaat untuk makhluk yang lain. Selanjutnya yaitu warna kuning. Warna kuning memberi arti kehangatan dan rasa bahagia, seolah ingin menimbulkan hasrat untuk bermain. Nah, itu mengandung makna bahwa taman kanak-kanak bisa menjadi tempat anak bermain di samping belajar. Selanjutnya, warna hijau. Warna hijau menjadi lambang warna alam. Warna hijau mengandung makna bahwa anak harus diajarkan mencintai alam dan harus menjaganya. Warna biru dapat diandalkan dan bertanggung jawab dengan harapan nantinya anak yang akan dididik bisa menjadi manusia yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya. Warna pink identik dengan wanita, melambangkan bahwa wanita itu berhati lembut. Artinya, anak-anak akan dididik, khususnya laki-laki, akan diajarkan untuk menghargai kaum perempuan. Itu standar pengelolaan lembaga. Yang pertama, visi. Pada TK yang saya buat ini memiliki visi, yaitu menghasilkan generasi yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan berprestasi. Misinya yaitu 1. Membiasakan anak didik untuk bersikap dan bertutur kata yang baik terhadap guru. Nah, nantinya guru yang akan menjadi role model bagi anak usia dini. Nah, yang kedua, membiasakan anak untuk sebelum dan sesudah belajar melafalkan doa. Yang ketiga, pemberian tugas pada anak untuk menghafal doa-doa pendek dan melakukan sholat berjamaah di rumah. Yang keempat, mengembangkan kreativitas anak melalui pembelajaran dengan alat-alat permainan edukatif. Nah, nantinya guru akan membuat alat permainan edukatif untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, pada misi ini nantinya anak akan dididik untuk belajar sambil melakukan kegiatan eksperimen, kegiatan proyek yang akan mengasah kecerdasan dari anak. Misalnya membuat eksperimen benda terapung, tenggelam, dan melayang. Misi selanjutnya yaitu mewujudkan anak didik yang terampil, cerdas, kreatif dalam segala hal. Yang ketujuh, mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak. Jadi nantinya anak akan dididik sesuai kemampuannya, sesuai perkembangannya. Tidak akan memaksakan kehendak kita. Seperti itu.
Tujuan Taman Kanak-Kanak Lentera Nusantara. Dari visi misi tadi, tujuan dari Taman Kanak-Kanak Lentera Nusantara yaitu membentuk karakter anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta bisa berguna bagi nusa dan bangsa, bisa memberikan stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan anak, mulai dari agama, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru sesuai dengan standar dan tuntutan program belajar yang bermutu. Nah, untuk sekarang yaitu berpacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, menyelenggarakan atau merealisasikan program-program dan rencana sesuai dengan misi-misi tadi. Mulai dari mencerdaskan anak, membuat kreativitas anak, progres untuk belajar dengan pendekatan saintifik, membuat alat permainan edukatif. Yang selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan pada 6 bidang aspek perkembangan. Sarana prasarana tadi tentunya memperhatikan keamanannya untuk bisa dipakai oleh anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengembangkan taman kanak-kanak beserta program agar lebih baik dan bermutu. Jadi nantinya akan ada kerjasama dengan pihak lain agar TK Lentera Nusantara ini bisa berkembang dengan baik nantinya. Pada Taman Kanak-Kanak Lentera Nusantara, ada beberapa tata tertib yang harus dilaksanakan. Yang pertama, peserta didik masuk pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, 15 menit sebelum masuk harus hadir di sekolah. Yang ketiga, sebelum pembelajaran diawali dengan doa dan sesudah belajar diakhiri dengan doa. Yang keempat, bila murid tidak hadir atau tidak masuk sekolah, wali murid harus memberitahukan atau memberi kabar. Yang kelima, wali murid tidak boleh masuk ke dalam kelas untuk mendampingi anak. Yang keenam, murid memakai seragam yang ditentukan setiap harinya. Senin Selasa memakai pakaian putih biru sebagai lambang dari Taman Kanak-Kanak. Hari Rabu memakai pakaian batik. Hari Kamis memakai pakaian Muslim dan Jumat memakai pakaian olahraga. Diharuskan membawa bekal dari rumah dan murid dilarang belajar. Dan yang kedelapan, murid dilarang berjalan di luar selama proses belajar. Selanjutnya yaitu struktur Taman Kanak-Kanak Lentera Nusantara. Yang pertama ada pembina. Pembina bertugas sebagai membina program-program dari Taman Kanak-Kanak yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penasihat. Penasihat ini berperan untuk mengelola, menasihati jika ada program-program yang salah dan memperbaiki program tersebut. Yang selanjutnya ada kepala sekolah sebagai koordinir dari Taman Kanak-Kanak. Selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris mencatat atau mendata semua yang ada. Selanjutnya ada bendahara untuk mencatat keuangan dan pemasukan serta pengeluaran dari Taman Kanak-Kanak untuk diolah dan dikelola agar dana yang masuk sesuai dan bisa dipergunakan dengan baik. Selanjutnya ada staf administrasi yaitu admin Taman Kanak-Kanak. Di sini dia berperan mengolah data mulai dari pembina, penasihat, guru, kepala sekolah dan lain-lain serta mencatat sarana prasarana yang ada. Selanjutnya ada staf pendukung, bisa itu dari OB, OG, atau penjaga. Dan selanjutnya ada pendidik. Pendidik ini memegang peranan penting pada Taman Kanak-Kanak. Pada Taman Kanak-Kanak itu ada kelas A dan kelas B. Nah, pada pendidik tersebut harus memegang prinsip profesionalisme agar anak-anak didik yang diajarkan bisa menjadi anak didik yang bermutu, cerdas, kreatif.
Di TK Lentera Nusantara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, baik mingguan dan harian. Jadi pelaksanaan pembelajaran tersusun melalui RPP, sehingga kegiatan menjadi terstruktur. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Pelaksanaan pengawasan berupa hasil belajar yang dicapai oleh setiap pembelajaran, perubahan tingkah laku, dan apa saja yang akan dievaluasi untuk bisa diajarkan pada anak usia dini. Pengawasan merupakan pelaksanaan pengawasan berupa hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik, mulai dari tingkah laku atau kognitif, afektif, psikomotorik, serta penghubung yang bisa dikomunikasikan baik orang tua maupun guru kepada anak didik. Nah, selanjutnya pada akhir penilaian akan ada rapot ijazah untuk anak usia dini. Pada kegiatan pengawasan akan diadakan program untuk kegiatan pertemuan antara pihak sekolah dan guru sebagai bentuk pengawasan dari orang tua kepada anak didiknya. Lentera Nusantara ada sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Yang pertama, memiliki luas lahan minimal 300 meter persegi untuk bangunan dan halaman yang bisa digunakan. Yang kedua, memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 meter persegi per anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Yang ketiga, memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, memiliki ruang tempat UKS untuk kegiatan usaha sekolah, kelengkapan P3 untuk pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dialami kapan saja oleh anak. Yang selanjutnya ada ruang ibadah. Ada juga jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru. Ada juga ruang yang relevan dengan kegiatan anak. Bisa jadi itu menjadi tempat anak untuk bermain. Ada juga alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang selanjutnya ada fasilitas bermain di dalam maupun di luar. Bisa itu seluncuran, ayunan, roller coaster, dan lain-lain. Yang intinya bisa aman untuk anak usia dini. Yang selanjutnya ada tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar dan dikelola setiap harinya. Struktur kurikulum TK Lentera Nusantara. Ada 6 komponen bidang kemampuan dasar yang dinilai, mulai dari moral dan nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Ada 2 semester, setiap per semester memiliki pembelajaran yang berbeda, serta alokasi waktu dia itu 150 menit. Dengan setiap kelas ditempati oleh 2 guru yang berbeda-beda. Penilaian yang dilakukan pada TK Lentera Nusantara, yang pertama ada penilaian harian, yang kedua ada penilaian bulanan, selanjutnya ada penilaian per semester, serta ada pelaporan dari nilai akhir semester tersebut.